warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Risdayanti, NIM 33020210125, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, kelas HES 2C. Di sini saya akan mengusung tema mengenai demonstrasi versus demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Lantas, apa itu demonstrasi? Demonstrasi merupakan suatu gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi di negara demokrasi bukan merupakan suatu hal yang baru. Aksi tersebut sudah sangat lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengomunikasikan sesuatu atau menyampaikan aspirasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yaitu tidak terimanya masyarakat atau mahasiswa pada umumnya atas peraturan atau wacana pemerintah yang dirasa dapat merugikan khalayak umum. Kita lihat beberapa contoh kasus demonstrasi beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah demonstrasi pada tahun 2021, yaitu demo atas penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang kedua adalah demonstrasi yang booming pada beberapa hari yang lalu atas penolakan wacana Presiden 3 periode serta penundaan pemilu pada tahun 2024. Kenapa masyarakat dan mahasiswa pada umumnya melakukan demo tersebut? Karena sudah jelas dalam Undang-Undang Pasal 7 tahun 1945 yang mengatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang isinya kurang lebih mengatakan bahwasanya masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi selama 5 tahun setiap periodenya dan dapat dipilih kembali sekali. Artinya di sini bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya berlaku 2 periode seumur hidupnya. Kalaupun masa jabatan presiden 3 periode atau lebih, maka itu akan menyimpang dari Undang-Undang Nomor 7 tahun Undang-Undang Pasal 7 tahun 1945 tersebut. Terkecuali pemerintah mengubah konstitusi yang sudah berlaku sejak lama dengan cara mengubah isi dari pasal 7 Undang-Undang 1945 namun kebijakan tersebut akan berakibat menguatkan kekuasaan di salah satu pihak saja serta memperkecil peluang orang lain untuk masuk ke dalam kursi pemerintahan, terutama dalam kursi kepresidenan dan wakil presiden. Lalu untuk penundaan pemilu pada tahun 2024, kalau pemilu diundur berarti akan terjadi kekosongan kekuasaan yang menjadikan mau tidak mau presiden sebelumnya harus kembali mengisi kursi kosong tersebut. Jadi sudah barang tentu bahwasanya masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi. Imam Nawawi pernah berkata bahwasanya barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin lalu menunjukkan sikap rela, setuju atau mengikat kemungkaran tersebut, maka ia telah berdosa. Jadi saya rasa bahwa jikalau masyarakat dan mahasiswa pada umumnya melakukan demo penolakan wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu pada tahun 2024 merupakan suatu kewajiban dan keharusan sebagai rakyat untuk mengingatkan pemerintah bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu kesalahan dan akan berakibat fatal pada tahun-tahun selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.